Konten mandi lumpur belakangan menjadi sorotan tajam. Konten yang diklaim menghasilkan banyak gift tersebut justru dianggap tak sedikit pihak melewati batas alias eksploitasi berlebihan. Nah, apa yang melatar belakangi fenomena ngemis online ini kami bahas malam hari ini bersama Sigit Rohadi, sosiolog Universitas Nasional. Pak Sigit, selamat malam. Selamat malam, Mbak Tiffany. Iya, Pak Sigit, apa sih sebenarnya menyebabkan atau melatar belakangi fenomena pengemis online ini? Ya, sebenarnya mengemis di negara kita ini sudah berlangsung sangat lama ya. Para pengemis mendandani sedemikian rupa, mereka berupaya untuk mengelabui pihak-pihak yang di pasar yang dituju, entah itu dengan kaki yang seakan-akan dia tidak punya kaki, dengan mengajak anak kecil yang seakan-akan memelas gitu, jadi untuk menarik belas kasihan. Nah, di era digital seperti ini anak-anak muda membuat konten yang nantinya akan diunggah di YouTube atau di media sosial untuk ditonton oleh khalayak dan untuk mendapatkan respon dari khalayak. Jadi khalayak yang simpati tentu akan memberikan like, khalayak yang tidak simpati tentu akan memberikan dislike dari konten-konten itu. Tujuannya jelas, kita ingin mengejar, ingin meraih simpati, ingin meraih pendapatan, ingin meraih uang dari konten-konten itu. Nah, apakah konten itu diklasifikasikan sebagai konten yang eksploitatif, mengeksploitasi orang tua? Maka kita harus menanyakan kepada pihak-pihak yang diajak untuk membuat konten itu. Jika memang orang-orang itu terlibat secara sadar tanpa paksaan, maka sebenarnya tidak bisa dikatakan si pembuat itu melakukan eksploitasi. Soal mandi lumpur ya sudah lazim. Di negara kita ini negara pertanian, banyak petani yang setiap hari mandi lumpur gitu. Tapi mandi lumpur yang dengan divideokan dengan tujuan untuk mencari uang memang tidak lazim dan perlu ada teguran, ada pengendalian bahwa apa yang dilakukan itu kategorinya bisa dikategorikan sebagai mengemis, meminta-minta. Karena itu apa? Meminta-minta saja sudah aib, apalagi meminta-minta dengan memperdayai orang-orang lansia, orang-orang lanjut usia. Maka ini perlu diperingatkan, apakah para lansia yang terlibat itu dipaksa atau tidak? Kalau mereka tidak dipaksa, saya pikir tidak apa-apa, lazim-lazim saja dilakukan di masyarakat kita. Tapi kalau mereka dipaksa dengan tujuan untuk mencari uang, nah ini yang harus diingatkan bahwa perilaku itu bertentangan dengan norma, bertentangan dengan etika, bertentangan dengan aturan yang ada. Jangankan norma, orang tua itu harus dihormati. Jadi jangan sampai diperdaya sedemikian rupa untuk membuat konten dan ujung-ujungnya ya orang melihat ini orang tua, lansia. Oke. Maka tidak tepat kalau dia diperlakukan seperti itu. Oke. Kalau untuk di kasus ini tadi mungkin Pak Sigit juga mungkin sempat mendengarkan orang tua yang ada dalam video itu sukarela untuk melakukan hal tersebut, ya kan? Tapi yang menjadi permasalahan bagaimana gambaran terhadap perlakuan terhadap orang tua tersebut yang sangat tidak lazim, apalagi saya katakan, apakah mungkin diterima orang sebagai penderitaan ya ketidakwajaran itu kemudian untuk mencari uang atau mendapatkan uang dari orang-orang? Ini perlakuan yang tidak etis, Mbak. Jadi jangan sampai perlakuan tidak etis ini menjadi pembenaran, dibenarkan oleh masyarakat. Betul. Jadi kalau ini diapresiasi oleh masyarakat bahwa mereka itu mendapat like, mendapat gift, mendapat hadiah, maka cara-cara yang tidak etis digunakan untuk
mencari uang ini juga tidak benar. Oke. Jadi jangan sampai media sosial dibanjiri oleh konten-konten yang tidak mendidik, yang memperdayai orang tua dalam rangka mendapatkan uang. Oke. Meskipun ya Mbak ya, meskipun tidak ada tindak pidana di situ. Karena si pelaku orang tua itu merasa tidak dipaksa, tidak ada tindak pidana. Oke. Tetapi dari sisi etika dalam mencari pendapatan, mencari uang ini tidak bisa dibenarkan. Oke, etika dalam mencari pendapatan itu tadi yang menjadi permasalahan atau isu besarnya ada di situ ya Pak Sigit. Oke, konten yang menghadirkan etika tidak sewajarnya seperti itu, sayangnya kita tidak habis pikir mengapa konten-konten seperti itu mendapatkan apresiasi dalam tanda kutip, artinya ada orang-orang yang memberikan gift, ya kan? Ada orang-orang yang mengapresiasi di sana. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Apakah ada faktor memang kecenderungan masyarakat kita terbiasa atau lebih tertarik dengan hal-hal yang apa sifatnya mengundang kesedihan, ada keterpurukan orang lain sehingga merasa iba dan lain sebagainya, Pak? Anak-anak muda menggunakan media sosial ini sudah kebablasan, Mbak. Jadi sering tidak disaring mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Jadi mereka merasa bahwa ini suatu dianggap berbeda dan ini sesuatu kreativitas, maka ini perlu di-upload di media sosial untuk menjadi tontonan. Nah, tapi masyarakat kita masih cukup selektif mana yang perlu diapresiasi, mana yang tidak. Karena apa yang dilakukan kemudian diberi label pengemis. Saya pikir ini label untuk menolak jangan sampai cara-cara seperti itu mendapatkan apresiasi masyarakat. Karena ini bentuk mengemis dengan cara-cara baru dan memanfaatkan media sosial. Kreativitas boleh, inovasi boleh, tetapi tetap harus memperhatikan etika sosial dalam masyarakat kita, norma sosial dalam masyarakat kita tetap harus kita junjung tinggi. Jangan sampai media sosial dengan cara-cara seperti ini nanti menjadi alat untuk merusak etika dan merusak norma-norma yang ada di masyarakat kita. Oke, kalau tadi Pak Sigit menggarisbawahi anak-anak muda ini agak kebablasan menggunakan media sosial. Tapi memang di zaman yang serba digital seperti sekarang itu kan adalah sebuah keniscayaan. Nah, apakah ini juga ada kontribusi dengan kehadiran fitur-fitur dalam platform media sosial yang mungkin sebenarnya memang bagi pengelola platform tersebut, media sosial tersebut bukan, jangan disalah tangkap, bukan seperti itu sebenarnya fitur itu untuk digunakan, tapi yang salah tangkap adalah usernya, penggunanya. Iya, kalau si pembuatnya, si kreatornya dari media sosial itu, entah itu Twitter, Facebook, Instagram, atau sekarang yang lagi rame itu TikTok, itu memang tidak punya tujuan negatif. Tujuannya adalah bagaimana mengkonekkan, menghubungkan antar orang dan kemudian bisa menjadi media komunikasi, media hiburan bagi banyak orang. Tapi kemudian orang yang menggunakan media sosial itu bisa memanfaatkan dengan berbagai tujuan. Ada tujuannya untuk iklan, tujuannya untuk pendidikan, tujuannya untuk mencari uang dan sebagainya. Gitu. Jadi kita tidak bisa melihat si kreator, si pembuat media sosial itu. Media sosial tentu tujuannya mereka baik karena dimanfaatkan dan pendapatan mereka besar dari situ. Tapi kita justru harus mewaspadai anak-anak muda yang betul-betul gemar menggunakan media sosial ini untuk mengupload apa saja yang mereka lihat, yang mereka rasa penting untuk diupload. Nah, entah itu hanya ada kejadian apa di jalan, divideokan, kemudian diupload gitu. Oke. Jangan sampai itu semua mengalahkan rasa kemanusiaan, intinya seperti itu ya. Pak Sigit, sedikit saja. Untuk mewaspadai itu semua, bagaimana? Artinya kalau penindakan, kalau untuk di jalanan mungkin akan lebih mudah
ada Satpol PP, ada Dinsos, tapi kan ini kan di dunia maya, di media sosial. Bagaimana untuk menyetop ini semua fenomena seperti ini? Jangan sampai nanti sudah terlalu jauh. Ya, memang pemerintah kalah cepat dengan anak-anak muda, dengan pemerintah kalah cepat dengan rakyat. Karena masyarakat ini kan jumlahnya begitu besar dan pemerintah tidak bisa memantau satu demi satu konten yang diupload gitu. Tapi pemerintah bisa melihat jika sudah ada reaksi perlu dipelajari dan harus segera dihilangkan, harus segera dihapus dari media sosial itu. Jangan sampai kemudian hal-hal yang merusak norma, etika, tatanan hidup bermasyarakat itu biarkan dan dianggap sebagai satu pembenaran dari perilaku anak-anak muda itu. Oke. Itu saja barangkali, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sigit sudah bergabung bersama kami. Artinya membuat konten berkreativitas itu adalah suatu keharusan ya, mengasah kreativitas. Tapi jangan sekedar mencari sensasi, tapi yang paling penting kita lihat apa substansinya. Dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menghasilkan prestasi supaya bisa dilihat dan diapresiasi intinya ya. Pak Sigit Rohadi sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, terima kasih Pak. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Tiffany.